pagi anak-anak. Bersedia. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak semua, sebelum kita lanjutkan, saya minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelasnya telah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga pelajaran kita ini membawa keberkahan untuk kita semua ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Semua, Pak. Alhamdulillah, anak semua dari kelas 10 MIPA 5 hadir semua. Semoga pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa seperti ini ya. Nah, untuk meningkatkan jiwa nasionalismenya kalian, kita akan mengawali pelajaran kita dengan menyanyikan lagu nasional. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Sebelum Bapak sampaikan materi kita pada pertemuan hari ini, saya ingin tanya kepada kalian dulu. Siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, silakan. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Oke, betul sekali. Aplaus untuk ketua kelasnya. Di materi itu, kita membahas tentang pengertian rakyat. Nah, saya ingin tanya kepada anak-anak semua, siapa yang masih ingat pengertian dari rakyat? Ya, silakan Maheza. Rakyat ialah semua orang yang ada di wilayah suatu negara dan taat pada peraturan di negara tersebut. Oke, betul sekali. Aplaus untuk Maheza. Untuk materi kita pada pertemuan sebelumnya kalian sudah memahami ya. Maka dari itu sekarang kita masuk kepada materi yang membahas tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Dari materi ini, adapun kompetensi dasarnya ada dua. Yang pertama adalah kompetensi pengetahuan, yakni 3.2, menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, kemudian warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Oke, silakan kalian perhatikan slide-nya. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang berkaitan dengan materi kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setelah menyimak PowerPoint dan penjelasan guru, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan baik. Selanjutnya, setelah melakukan kegiatan diskusi, maka peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menganalisis dan menyajikan hasil analisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan baik. Kemudian kalian nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas untuk menyajikan hasil evaluasi kerukunan beragama di Indonesia dengan baik. Untuk pertemuan kita pada hari ini ada penilaiannya. Ada 3. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Nah, selanjutnya coba perhatikan gambar di depan. Menurut kalian ini adalah gambar apa? Tempat ibadah. Tempat ibadah. Dari beberapa tempat ibadah yang ada di depan, inilah kemudian mengimplementasikan
tentang adanya kemerdekaan beragama di Indonesia. Pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan? Yang silakan. Kemerdekaan dan dalam beragama dan berkepercayaan itu misalnya kayak di Indonesia kita bebas untuk memilih agama yang kita ingin anut, bebas untuk beribadah dan meragu. Oke, terima kasih. Aplaus lagi untuk kesuaraannya. Betul sekali. Jadi kata kemerdekaan itu artinya adalah kebebasan. Kebebasan untuk memilih agama dan menjalankan keyakinannya kita di negara Indonesia. Coba kalian simak video ini. Ini video tentang permasalahan atau konflik antar agama. Ratusan orang mengamuk di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ya, sebuah rumah ibadah dan 5 mobil yang terparkir di halamannya hangus terbakar dalam amuk massa. Kerusuhan massal yang terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara mulai berlangsung Jumat malam dan ratusan orang mengamuk menyerang sebuah rumah ibadah serta mobil yang terparkir di pekarangan. Petugas Polres Tanjung Balai bersama Satuan Brimob serta TNI Angkatan Laut langsung diturunkan untuk mengamankan situasi. Meski massa berhasil dibubarkan, namun suasana kota Tanjung Balai masih merah. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang peristiwa pembakaran tersebut, kami telah terhubung dengan jurnalis Transmedia Syahriful Gandhi di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Syahriful, bagaimana perkembangan terbaru di sana? Selamat pagi, juga Nita. Kondisi terakhir di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara sudah mulai kondusif. Apakah dari tayangan video tersebut telah menggambarkan tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia? Kenapa tidak? Jika ada salah satu umat beragama yang ingin beribadah, sementara umat beragama lain ada juga yang merasa terganggu sehingga menimbulkan konflik dan menyebarluaskan masalah. Betul sekali. Aplaus lagi untuk yang menanggapi video tersebut. Pada pertemuan sebelumnya saya kira kita sudah membagi nama-nama kelompoknya dan alhamdulillah saya perhatikan ini kalian sudah bergabung dengan teman kelompoknya. Nah, di sini Bapak punya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Yang kalian harus diskusikan, yang pertama adalah dari kasus tersebut, mengapa konflik antar agama masih sering terjadi di Indonesia, padahal konstitusi negara menjamin adanya kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Kemudian yang kedua, berikan alternatif solusi untuk mengatasi masalah-masalah konflik beragama dan berkepercayaan di negaranya kita. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 25 menit. Kita terhadap satu tindak ibadah suatu agama yang tidak terganggu demi dia tidak peduli itu egois di salah satu agama yang merasa egois dan mengharamkan dia sendiri Tinggal dipindahkan ya. Kita ini sudah rapi. Saya kira sudah selesai semua kalian berdiskusi. Maka sekarang masuk kepada sesi untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Yang tampil di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya itu 2 orang dari tiap kelompok.
nanti saya kasih kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan ketika ada yang kurang dipahami dari persentase dengan kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, dalam kasus tersebut, mengapa konflik antar agama masih terjadi di Indonesia? Padahal konstitusi negara menjamin adanya kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Jawabannya adalah masyarakat masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya paling benar, dan masyarakat bertindak semuanya tanpa mengikuti kaidah yang ada. Hasil diskusi kami, yakni yang pertama, karena kurangnya rasa saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Yang kedua, karena sikap egois dari salah satu belah pihak yang merasa terganggu oleh salah satu umat beragama dan sikap menyakitkan diri sendiri. Meningkatkan rasa toleransi dalam antar agama beragama dengan cara memaksimalkan interaksi antar umat beragama dan juga menjalin musyawarah apabila terjadi konflik dalam suatu kelompok masyarakat. Baik, sekian. Ada yang ingin menanggapi hasil diskusi kami? Tadi di jawaban nomor 1 ada disebutkan mementingkan diri sendiri. Nah, kenapa masyarakat masih mementingkan diri sendiri, sedangkan telah ada peraturan bahwa kita bebas untuk beragama? Kenapa masyarakat masih mementingkan dirinya sendiri? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena salah satu masyarakat merasa bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang paling benar, dan juga ada yang merasa bahwa merasa fanatik terhadap suatu keyakinan bahwa tidak boleh ada agama lain, harus agamaku tiada, dan yang merasa yang paling benar, sehingga menimbulkan sikap egois. Baik, masih ada yang ingin menanggapi? Kalau sudah tidak ada, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak semua telah menampilkan hasil diskusinya dari kelompoknya masing-masing. Saya kira dari kedua pertanyaan yang Bapak berikan di RKPD, jawabannya sudah bagus semua, sudah tersistematis, kemudian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari RKPD itu dengan baik. Untuk menciptakan yang namanya kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, harus ada namanya kerukunan antar agama. Kalau kita berbicara kerukunan antar agama, ada 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi tentang kerukunan antar seagama. Yang kedua, dimensi tentang kerukunan antar agama. Harus saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Begitu juga dengan kerukunan antar agama dengan pemerintah. Jadi kita ini hidup di negara yang mana ada peraturan-peraturan pemerintah yang kemudian kita harus taati selain daripada aturan yang ada pada agamanya kita. Untuk pengambilan nilai pengetahuan, di sini ada 2 soal saya akan berikan. Saya minta sekarang silakan kalian tulis. Ini menjadi pekerjaan rumah untuk kalian. Nanti dikumpul pada saat pertemuan selanjutnya. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita untuk pertemuan kita pada hari ini? Ya, silakan, Nak. Kesimpulannya yaitu masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama, sehingga setiap orang di negara Indonesia dapat melaksanakan berbagai aktivitas keagamaan sebagai wujud dari adanya kemerdekaan beragama dan juga kepercayaan. Oke, aplaus untuk teman. Akhirnya silakan dikumpul. Untuk pelajaran kita selanjutnya, kita akan membahas sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Saya minta kepada ketua kelasnya dipimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita membaca doa bersama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.
Saya kira sekian pertemuan kita hari ini. Kesidang Quran yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.